So everybody, welcome back again di Bitcoin Update. And everyone, again ya, saya pengen remind ke teman-teman kalau kita bakal ada live streaming either today or tomorrow evening atau pada malam hari. Ya, pembahasannya nanti kita akan ngomongin soal seputar ya ini kalau buat saya pribadi ya, exit strategy saya sih. Jadi jatuhnya lebih kepada sharing, harap dimengerti kalau bukan merujuk pada rekomendasi atau merupakan saran finansial gitu ya. Jadi harap itu dipahami dulu. So teman-teman itu lebih ke sharing buat jadi bahan pertimbangan tambahan aja atau referensi analysis. Alright, and thank you very much guys buat kalian yang udah support ya dari previous video update. Kalian tahu saya lagi di luar, and then saya sekarang udah balik lagi, baru bisa update lagi secara aktif ya seperti biasa. Ya semoga ya teman-teman sekalian ya, semoga diberikan kesehatan lah, itu yang paling penting, baru bisa aktif update ke teman-teman. Alright, so what do we have here today ya? Bitcoin reaching $90,000 ya, atau $90,000. Sebenarnya yang baru nyampe itu cuman futuresnya doang sih. Jadi kalau kita lihat chartnya perps itu udah sampai 90.100. Tapi kalau di spotnya kayak misalkan Binance di sini itu belum nyampe ya teman-teman ya. Kita ngelihat di sini baru topnya itu sekitaran 89.800. Saya bakal coba untuk update ke teman-teman nih soal pergerakan seminggu ini, apa yang perlu diantisipasi. Mungkin starting dari kalender ya, as usual ini bisa bantu kita untuk identifikasi di manakah market memiliki probabilitas pergerakan yang lumayan impulsif, dan jawabannya adalah nanti malam di hari Rabu. Karena kita lihat di sini akan ada rilis data inflasi, dan CPI-nya jujur membuat saya lumayan khawatir ya, karena kita ngelihat forecast-nya ini angkanya naik dari 2,4% ke 2,6%. Last time saya lihat CPI-nya naik itu ada pada bulan April, dan menyebabkan Bitcoin setelahnya itu mengalami koreksi. Oke, mungkin pada saat rilis data CPI-nya itu nggak langsung koreksi, tepatnya di sini nih, sekitaran tanggal 10 April. Waktu rilis dia nggak langsung koreksi, tapi after that kalian bisa cek ya, Bitcoin setelah itu dip sekitar 16%. Ya sebenarnya ini menyambut situasi yang masih menurut saya cukup genting ya, karena biar gimana pun pengambilan keputusan The Federal Reserve pada pertemuan mendatang, yaitu pada tanggal atau kita katakanlah 35 hari lagi dari sekarang ya, tepatnya di bulan Desember, ini akan sangat bergantung atas hasil inflasi yang dirilis pada bulan ini, disertai dengan data tenaga kerja di awal bulan Desember bulan depan gitu ya. Nah di sini kalau kita cek, pernah ada satu bulan, yaitu pada tanggal April maksud saya, 10 April 2024. Itu inflation-nya angkanya naik guys ya. Sebelumnya juga ada ya, 12 Maret itu juga sama angkanya naik ya, dari 3,1 previously menjadi 3,2%. What happened after that ya? 12 Maret dan 10 April. Pada saat 12 Maret yang kita dapati itu ya sama ya teman-teman sekalian ya, 12 Maret yang kita dapati itu sekaligus memuncak ya daripada pergerakan Bitcoin. Ya, beberapa minggu setelahnya kita ngelihat dia koreksi 17%. Dan 10 April yang tadi saya jelaskan itu kemudian disambut dengan koreksi sekitar 16%. Tapi kan Vin itu beda nih ceritanya, sekarang Donald Trump udah menang dan lain-lain. Iya betul, memang sentimennya kita bisa rasakan ya, ibaratnya teman-teman, hype-nya itu atau euforianya itu sudah sangat terasa di momen-momen saat ini gitu kan. Jadi kita berpikiran bahwa kayaknya nggak mungkin ya kita ngelihat dia koreksi kayak gitu. Nah sebetulnya justru yang saya khawatirkan ini jadi triggernya. Oke, kalau kalian perhatiin di bulan-bulan sebelumnya, walaupun ini ada hijau ya, tapi kan previousnya 2,5%, artinya turun ya ke angka 2,4%. Ya, di sini juga sama ya, tapi ini Desember udah lama banget ya. Kita ambil yang paling deket-deketnya dulu aja ya, 3,4% ke 3,1. Walaupun di bawah, di atas forecast, tapi tetap di bawah previousnya, which means itu bagus untuk the Federal Reserve. Nah sekarang kalau angka naik dari 2,4% ke forecastnya 2,6%,
ini mengkhawatirkan gitu kan. Artinya untuk mencapai 2% inflation rate itu nggak gampang gitu loh dari The Fed. Dan atas apa yang mereka lakukan dalam beberapa bulan ini saja belakangan ya, dari dia mulai rate cut 50 BPS, kemudian ke 25 BPS pada November lalu, ya bisa dibilang membuat mereka nantinya bisa ketar-ketir gitu ya. Dalam tanda kutip ketar-ketirnya itu artinya lebih kepada wah, inflationnya cepet banget nih, udah mulai naik lagi. Ya, itu sebenarnya sih ya. Tapi kita nggak bisa ambil kesimpulan kayak gitu, karena kita harus cek juga dari basket yang mana, atau dari kategori yang mana yang lebih dominan ya. Yang saya tahu adalah core CPI itu lebih penting. Kenapa? Karena ini di luar food and energy. Jadi kalau CPI naik, ya bisa aja mungkin karena harga minyak ya atau energi, ya bisa jadi kedorong karena itu juga faktor-faktor yang menentukan. Karena setahu saya di bulan Oktober itu relatif hot ya newsnya terkait dengan serangan-serangan Iran dan Israel atau pertempuran yang berlangsung di sana gitu. Jadi kalau kita cek itu US oil, ya ini salah satu aja ya pertimbangan teman-teman. US oil pada bulan Oktober di compare dengan bulan November saat ini, ya relatively di bulan Oktober itu sempat nanjak ya, angkanya sampai di kisaran 78,4 dolar per barel. So technically sedikit lebih mahal di compare dengan situasinya saat ini. Ya kira-kira begitu ya. Ini nggak bisa dilihat saat ini gitu kan, karena misalkan contoh teman-teman bilang, wih Vin, keluar data CPI tapi angkanya naik nih. Ya salah satu pengukurnya kan adalah harga minyak ya atau energi. Ya of course US oil itu menjadi salah satu acuannya teman-teman. Jadi kalau kita lihat bulan Oktober dia sempat 78%, sempat $78 per barel, walaupun di akhir bulan Oktober ya kita bisa lihat harganya di bawah, ya tetap saja pada saat di bulan Oktober intinya di US itu sempat naik lah harga BBM-nya. Kira-kira logiknya kayak begitu. Alright, so jadi satu pertimbangan ya untuk melihat bahwa ya naiknya ini bisa jadi karena energi, itu bisa jadi salah satu faktor pendorongnya. And the next one adalah di hari Jumat subuh ya, sekitar jam 3. Jerome Powell dijadwalkan akan memberikan pendapat atau pandangan ya. Kita bisa bilang ini adalah conversation, jadi dua arah ngobrol dengan Fed Chair Powell di Dallas, Texas. Dan ini berbicara soal economic outlook. Jadi bakal ngasih clue juga buat pergerakan market secara overall, seperti dollar index, kemudian Bitcoin, stock market, dan kawan-kawannya. Ya, so far kita lihat stock market S&P 500 all still bullish. Jadi euforia daripada si Donald Trump itu masih ada, dan kita belum ngelihat ada sign of correction yang major. Walaupun tadi ya sebetulnya sempet ada. Jadi waktu kita lagi live session ya sama teman-teman, ya kita ngelihat di sini bahwa ini, by the way saya sebentar ya, saya coba switching chartnya. Oke, this one saya hapus dulu, this one saya hapus. Ya saya hapus semua deh ya teman-teman ya, saya review analisisnya. Jadi begini guys, intinya saya cuma ngambil range internalnya dulu. Range internal itu terdiri dari low point di harga 66.000 ke high point yang terbentuk pada saat ini. Ya, dimana kalau kita lihat ya ini satu swing ya kan, dari bawah ke atas tuh satu kali dorong naik langsung sampai ke range tersebut. Nah, maka dari itu kita hanya punya informasi titik low-nya di sini, titik high-nya di sini, bahwa ini adalah range trading for Bitcoin saat ini. Gitu, ya kan? Kita belum dapetin koreksi yang proper, baru tadi aja. Itu pun juga sebenarnya kalau kita lihat ya di sini, ya saya pakai liquidity, ya bisa dibilang sign of liquidity sweep. Habis itu price apa yang terjadi, dia ngambil internal low-nya, terjadilah inducement di situ. Maka waktu di sini baru terjadi, saya berpikir wah ini Bitcoin bisa nih koreksi dulu gitu kan. Mungkin dia testing ke area yang terdekatnya lah, misalkan di kisaran $82.000 menjadi potensi ya bottomnya lah ya, atau local bottomnya. Kemudian expecting lower price atau lebih rendah lagi dari situ ya, mungkin around this range untuk lebih
ya lebih konservatif lah, kita mencari range area yang lebih murah gitu. Tapi ternyata setelah kita munculkan exponential moving average 21, reactionnya bagus banget ya. Dia ketahannya pas banget di sana dan langsung mantul kembali. Kalau udah posisinya begini, ini yang saya nggak tahu ya, apakah dia akan jadi double top atau justru developmentnya bisa jadi seperti ini. Oke, and if the development seperti itu, ya udah ya, tinggal preparing for the next push ke atas lagi gitu kan. Sehingga ya saya rasa momentum, struktur selama semuanya masih mendukung, menurut saya nggak ada poinnya sih kalau kita mencoba untuk menebak kayak where's the top ya kan, ini topnya nih, ini topnya nih gitu. I mean di previous video update kita udah ngomongin kan soal teman-teman bisa pakai Fibonacci, mau itu yang linear atau yang logarithmic scale untuk mencari range yang lebih konservatif atau range target yang lebih agresif. Ini udah nyampe teman-teman ya, 82.000 tuh dibablas seketika. Kemudian imbalance pada perspektif weekly sama sekali belum di filled ya, dari harga open loh. Kalian bayangin, jarang-jarang ini Bitcoin open weekly gak ada wick ya, itu gak ada wick teman-teman tuh, walaupun ada kayak kecil banget ya, itu kayak tompel doang gitu kan, tapi look at that ya, tipis, habis itu langsung boom push ke atas. Gak ada rebalancing dulu gitu loh, minimal ya separuhnya gitulah ya, 77.000 gitu, baru kemudian dia naik, gak ada, tapi langsung react positively. So here's my concern guys ya, bagaimana jika kita cari topnya dulu ya, kita cari high-nya dulu, baru kemudian dia mencari potentially low-nya, mungkin gak minggu ini, bisa jadi minggu depan, bisa jadi juga triggernya adalah karena CPI tadi. Ya, sepertinya saya sudah tunjukkan kepada teman-teman ya, di momen CPI release itu biasanya ada potensi market mengalami koreksi karena mereka concern ya, tentunya gini teman-teman sekalian, logika berpikirnya, kamu udah meyakini kan The Fed itu akan memangkas suku bunga lagi pada bulan Desember mendatang. Bagaimana jika tidak? Kalau tidak, artinya kan ada kekecewaan, artinya beberapa klien-klien institusi mungkin bisa rebalancing portofolio mereka, ya kan? Dalam beberapa hari terakhir sih saya lihat gila banget inflow-nya ya. Saya no comment soal Bitcoin karena as you can see teman-teman ya, I think for the first time history Bitcoin ETF-nya BlackRock itu laku sampai 1,1 billion dollar in a day, in a single day. Jadi total 1,3 billion, 1,1 billion tuh gila banget ya. Ini ngejer banget ini saya rasa ya. Ngejer banget ETF-nya gold kali ya. Walaupun masih jauh ya. Tapi ya kalian bisa lihat ya reactionnya market terhadap Bitcoin price ya. Bukan cuma retail, tapi ya technically yang kliennya BlackRock juga retail sih. Iya, mereka lumayan hype gitu dengan kondisinya saat ini. Oke, jadi saya pikir by overall idenya kalau untuk Bitcoin ya, saya pikir akan perlu satu trigger untuk melihat dia start having a correction gitu ya, dan correction itu akan membuat kita atau memberikan kesempatan kepada kita untuk entry setup ideal ya, istilahnya di altcoins. Perhaps nanti pada saat live streaming kita bisa bahas juga. Jadi selain kita ngomongin exit strategy, kita juga ngomongin soal planning untuk bagaimana nih kita memanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya untuk cycle kali ini. Kira-kira begitu. So teman-teman, on the daily perspective, saya cuma bisa bilang seperti ini. Ya, ini beberapa ide saya teman-teman ya, bahwa satu, exponential moving average 21 benar-benar overextend, ini udah terlalu jauh. It means market ya mungkin butuh yang namanya cooling down, entah dia consolidate gitu kan, bisa jadi dia konsolidasi doang, bisa jadi dia cenderung terkoreksi ya kan, membentuk mungkin pola seperti falling wedge pada lower time frame dan lain sebagainya. Tapi yang pasti kalau sampai ada pullback atau koreksi, itu harusnya menjadi opportunity untuk follow up
si Bitcoin kembali. Ya, dan satu yang kita pertimbangkan ya bisa juga dia di sini develop jadi ascending triangle pattern. Karena so far kita dapatkan reaksi itu tepat di exponential moving average 21. Jadi buat mengantisipasinya tuh begini teman-teman ya. Andaikan kita pakai trend line dan let's say EMA 21 terus-terusan kan begini nih. Ya lama-lama dia fake out dikit terus ya fake out lagi dikit terus. Nah, ya mungkin kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita belum lihat dia successfully ya di luar dari ascendingnya ya, kita lihat di sini. Selama dia nggak successfully create higher high, itu artinya ini masih bagian dari retracement dan dia masih bisa turun lagi. Jadi jangan terlalu overconfident juga bahwa oke, ini kayaknya bakal mantul, bakal naik, bakal terbang nih ya. Sabar-sabar dulu teman-teman ya, take your time, dan kita lihat developmentnya kayak gimana. Intinya kalau Anda ketinggalan Bitcoin, jangan chase Bitcoinnya gitu. Masih banyak alternatif koin yang lain ya, yang kalian lihat memberikan atau menawarkan opportunity yang cukup menarik ya. I mean like Floki for example ya, tadi pullbacknya bagus, dapat OB langsung mantul ya, perhaps dia bisa rally lagi. Kemudian ada PP ya, sama di sini testing ke OB juga. Dan react positively. Ya kira-kira begitu ya teman-teman sekalian ya. Selebihnya ya kita tinggal lihat aja by progress kayak gimana. Ya I think too much information, nanti teman-teman malah salah paham lagi ya. Itu bukan signal tapi itu lebih ke idea aja. So ya harap mengerti. Oke, so for Bitcoin saat ini I believe $85.000 akan jadi key level ya untuk sementara waktu ini, karena dia dapat reaction cukup baik sekali. Dan kalau misalkan kita break di bawah itu, maka boleh anticipate di range area ini teman-teman, yaitu kisaran $80.000 sampai 78.500 ya. Itu bakal jadi level yang kalian boleh perhatikan in case aja 85.000 break. Kalau misalkan dia tidak break, mungkin setelah saya upload video ini ternyata Bitcoin turun tapi dia masih konsolidasi, nah itu teman-teman tahu berarti goalnya adalah dia bakal rally lagi. Tapi kalau misalkan tidak bisa bertahan, momentumnya tidak kuat dan dia malah terkoreksi, ya Anda udah tahu ya kira-kira Bitcoin akan kemana, dan opportunity terbuka kembali itu untuk altcoins bisa dapat harga yang lebih relatif murah ya. Kira-kira begitu update dari saya teman-teman sekalian. So for now ya, we expect the correction. When there is no correction, of course there is no discount. There is no discount, it means there's no good entry. Ya, itu kalau prinsipnya saya. Tapi kalau teman-teman nggak apa-apa Vin, gue masuk sekarang ya, risk rewardnya masih oke gitu kan, ya terserah aja teman-teman. Itu kembali ke personality masing-masing, right? So thank you very much guys for paying attention in this video. I'll see you guys again in the next update and the live streaming. Thank you and bye bye guys. God bless.